Shalom, shalom, Shalom. 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 Biarlah kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena memang Yesuslah sumber kelegaan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan dunia hari-hari ini yang mungkin tidak baik untuk kita secara manusia, tapi kita punya Bapa yang selalu baik bagi setiap orang yang percaya. Amin. Apapun keadaan mungkin semakin tidak menentu, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, Dia berikan pengharapan kepastian kepada kita. Amin. Bagi setiap orang percaya dan mau bergaul erat dengan Tuhan, selalu Tuhan sediakan pelangi kasih setia Tuhan yang selalu setia untuk menolong kita. Mari kesempatan ibadah doa kita saat ini, kita datang bersehati supaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi dalam hidup bagi saudara apapun pergumulan kita hari-hari ini. Kita bersatu lebih dahulu di dalam doa kita. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu, pertolonganmu bagi kami selalu indah pada waktunya. Engkau tidak pernah membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kami. Engkau tidak pernah izinkan sesuatu yang tidak baik di luar kehendak-Mu Tuhan. Karena janji kasih setia Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji-Mu bagi Nuh, bagi semua orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di tengah-tengah kondisi ini kami semakin meningkatkan kesungguh-sungguhan kami, kesetiaan kami. Kami serahkan hidup kami saat ini dalam doa penyembahan kami. Kami datang dengan segenap hati sebagai rumah doa Tuhan, sebagai penyembah-penyembah Bapa. Kami datang Tuhan meredahkan hati. Layakkan kami semua, layakkan sidang jemaat-Mu di rumah-rumah di mana berada. Berkati kami semua, para pelayan Tuhan urapi dengan Roh Kudus. Biarlah curahan Roh Kudus terjadi di rumah-rumah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau yang menjadi kepala di tengah-tengah kami. Kami tidak biarkan kuasa iblis setan mengganggu konsentrasi kami. Kami usir dia, apapun itu bentuk gangguannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahbiskan ibadah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pelangi sehabis hujan. Mari, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan yang setia bagi kita. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Haleluya. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Meski langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh waktu-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak terni. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan,
dekat seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti. Sekali lagi harta yang kita akan datang menyembah Tuhan, Bapa yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai. Haleluya. Harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya. Mari kita sembah Bapa yang setia. Kesetiaannya bagaikan pelangi di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya memberikan pertolongan indah pada waktunya, pembelaan indah pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Oh haleluya. Tangan-Mu yang memegang hidup kami, tangan-Mu yang mengangkat hidup kami, tangan-Mu penuh kuasa, tangan-Mu yang perkasa. Haleluya. Kau yang mengangkat kami Tuhan, Kau yang memegang kami Tuhan, menuntun langkah kami. Di dalam-Mu hari-hari kami indah, di dalam-Mu hari-hari kami manis, di dalam-Mu hari-hari kami baik, karena Kau baik selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kelegaan kami, Engkaulah sumber kedamaian kami, Engkaulah sumber kekuatan pengharapan, Engkaulah sumber penghiburan kami Bapa. Haleluya. Kami angkat hati kami serahkan hidup kami hanya padamu Tuhan. Oh haleluya. Kau yang angkat kekhawatiran kami, Kau yang angkat ketakutan kami, Kau Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh-sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan,
balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Di balik dukaku, haleluya, di balik dukaku telah menanti harta yang tak. Sekali lagi, di balik dukaku telah menanti, amin. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Amin. Kita percaya Bapak Saudara bahwa di balik duka kita selama hidup di dunia mengikut Tuhan, ada harta yang tak ternilai dan abadi di rumah Bapa menanti kita. Amin. Mari, walaupun kita masih di dunia, Yesus tidak pernah tinggalkan. Beban berat mungkin, masalah apapun itu, Yesus jawaban. Dia jawaban untuk memberikan kelegaan, keringanan, jalan keluar apapun yang kita hadapi hari-hari. Haleluya. Sujud di altarnya. Sujud di altar. Bila hati terasa berat, hanya Yesus yang setia mendengarkan, menopang kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Jangan bertanya pada manusia, tanya Yesus saja. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita katakan, bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Datang pada Yesus. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita sujud di altarnya. Sujud di altar. Kita bawa segenap hati pergumulan kita. Ubahi penyerahan kita, penyembahan kita bagi Dia. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di sesuatu terjadi. Amin, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sesuatu pasti terjadi, amin. Mungkin tidak sekarang, besok mungkin. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan janjikan pasti terjadi pertolongan Tuhan. Karena Dia Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, kehadiran Tuhan lewat firman-Nya menjadi jawaban. Dia setia bagi kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Sekali lagi, ini kepercayaan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Hari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Waktu badai mengamuk, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat apapun keadaan yang kami hadapi Tuhan, Engkau tetap setia untuk menolong kami Tuhan, untuk mengangkat kami Tuhan. Namun seringkali kami yang kurang setia, untuk itu ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Dan dengan kerendahan hati pada saat sore malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh kembali mendengarkan firman nubuatan, firman yang akan menuntun kami Tuhan,
yang akan memberikan kekuatan kami Tuhan. Untuk itu mari urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu, termasuk hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh mampu Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa di dalam surga. Kau berikan kepada kami Tuhan satu kekuatan Tuhan, kesungguhan kami Tuhan. Bapa, kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa yang mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Mari Tuhan, Engkau juga berhadirat di mana sidang jemaat-Mu ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati pikiran kita ya untuk ditaruh firman Tuhan, firman nubuat ya, yang benar-benar kita butuhkan di hari-hari ini menghadapi segala keadaan apapun. Tapi firman Tuhan, kalau kita mau terima dengan kerendahan hati, maka ada satu kekuatan ya bagi kehidupan kita menghadapi segala sesuatu yang ada. Saya akan tetap membawa firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan sedang mengingatkan kita atau memperingatkan kita, ya, seperti di dalam Matius 26 ayat 30-35. Satu contoh ini peringatan Tuhan kepada Petrus, ya. Dan ini juga merupakan peringatan Tuhan bagi kita yang ada saat akhir zaman. Nah, kita yang lalu sudah mempelajari mengenai firman nubuat atau firman pengajaran yang benar. Ya, dan lewat perikop ini, ya, di sini Tuhan memperingatkan Petrus dengan firman nubuat. Ya, tidak ada yang tahu saat itu waktu Yesus mengatakan, ya, menyampaikan firman nubuat untuk Petrus. Teman-teman yang lain, murid-muridnya itu tidak tahu bahwa Petrus benar nanti akan menyangkal Yesus. Tetapi Yesus sudah tahu lebih dahulu. Haleluya. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari, ya, Petrus menolak firman nubuat itu dalam PA, ya, oleh karena kesombongan hati ini. Petrus dengan, ya, sombongnya dia mengatakan, ya, aku takkan menyangkal engkau. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Untuk itu hari-hari ini firman nubuat itu yang memberitahukan apa yang terjadi ke depan ini. Kita harus mau untuk bukan saja mendengarkan, tapi kita mau terima, kita mau untuk menerima firman nubuat, tidak menolak itu. Jadi Petrus menolak oleh karena kesombongan hatinya Petrus itu. Ya, ada 3 kali kesombongan itu di dalam PA, yaitu yang pertama, ya, karena Petrus menggunakan pikiran daging, kehendaknya sendiri ini, sehingga menolak salib saat itu. Ya, waktu Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, akan dibunuh, tapi Petrus menariknya, ya, kehendaknya sendiri tanpa kasih Allah. Kalau di tabernakel tanpa kasih Allah, kemarin PA tanpa mesbah dupa emas. Nah, kemudian yang kedua, kesombongan Petrus yang kedua, ya, menolak. Ya, itu karena Petrus menggunakan pedang untuk memutuskan telinga dari hamba imam besar waktu itu. Artinya Petrus menggunakan kekuatan daging sehingga menolak urapan Roh Kudus. Artinya sama dengan tanpa Roh Kudus. Ya,
Kalau di dalam tabernakel tanpa Roh Kudus berarti tanpa ada firman Allah, tanpa ada Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, kesombongan Petrus yang ketiga, menggunakan kebenaran daging. Kebenarannya sendiri, bukan kebenaran dari Tuhan, kebenaran diri sendiri. Sehingga menolak firman pengajaran yang benar, sama dengan tanpa firman pengajaran yang benar, sehingga menjadi sama dengan nabi palsu. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah, ini sama dengan ya, tidak ada meja roti sajian. Ya, 3 hal ini padahal itu yang ada dalam ruang suci. Nah, tapi mari kita akan lanjut ya, di dalam konteks ini ya, bahwa Petrus menangkal ya, firman nubuat karena kesombongan hatinya tadi. Ya. Kesombongan itu sama dengan ya, merasa lebih benar dari yang lain. Ya. Merasa lebih benar daripada yang lain. Artinya memakai kebenaran tapi kebenaran diri sendiri. Kalau memakai kebenaran diri sendiri akibatnya tidak bisa menerima kebenaran dari Tuhan. Kebenaran itu bicara firman. Sama dengan menolak firman pengajaran yang benar. Dan hanya menghakimi orang lain. Ya, seperti dilakukan oleh Petrus. Di mana Petrus menganggap yang lainnya akan tergoncang. Tapi aku tidak akan tergoncang. Ya, nah ini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Mari jangan kita merasakan aku nggak akan tergoncangkan. Aku, ya, tetapi mungkin yang lain akan tergoncangkan. Nah, ini sama dengan menghakimi orang lain yang akhirnya nanti tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, sore malam hari ini kita akan melihat di dalam Lukas 18. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 9 sampai 14, ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi kalau menganggap dirinya benar akan memandang rendah semua orang lain. Ini Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, yang seorang adalah Farisi dan yang lain itu pemungut cukai. Ayat yang ke-18, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Tetapi dalam berdoa dalam hatinya mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai itu. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Orang Farisi ini berdoa. Ya, tetapi di sini dikatakan, ya, aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, ya, bukan penjahat, bukan pezina. Tidak seperti pemungut cukai itu yang ada dalam ibadah itu. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini orang Farisi itu dalam doanya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini
pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Orang Farisi tadi berdoanya luar biasa tapi masih menghakimi orang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini satu contoh kehidupan yang merasa benar sendiri dan tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dua orang yang ada di dalam bait Allah tadi, seorang Farisi dan pemungut cukai, kita akan bisa melihat ada dua macam doa penyembahan. Tadi ayat 9 sampai 12 yaitu penyembahan orang Farisi. Penyembahannya yang didorong dengan kesombongan. Didorong dengan kebenaran diri sendiri. Apa praktiknya seperti orang Farisi ini? Ya. Kesombongan dan kebenaran diri sendiri praktiknya bahwa orang Farisi ini merasa tidak pernah merasa dosa. Tidak pernah mengaku dosa. Sehingga ya, seperti orang Farisi ini menghakimi orang lain. Dia berdoa, membenarkan diri sendiri, sampai pun sudah mengembalikan persepuluhan. Tetapi menghakimi tidak seperti pemungut cukai itu. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dan orang Farisi ini dalam doanya merasa berjasa atau bangga sesuatu tadi. Sudah merasa, sudah mengembalikan persepuluhan dan sebagainya. Tetapi orang Farisi ini munafik atau pura-pura di dalam doanya. Akibatnya penyembahannya kering. Kalau penyembahnya kering, doa tidak dijawab oleh Tuhan. Atau sama dengan orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, tidak dibenarkan oleh Allah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti orang Farisi ini dalam penyembahannya, ya, dia tetap ada di dalam dosa. Ya, yang nanti dikatakan ya rumah doa, ya, bait Allah menjadi sarang penyamun, bukan menjadi rumah doa ini. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau kita kembali dalam awal Matius 26 ini bicara tentang buli-buli emas. Ya. Jangan mempertahankan atau membela dosa, mempertahankan dosa, supaya buli-buli tanah liat ini bisa berubah menjadi buli-buli emas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penyembahan orang Farisi. Ya. Kalau orang oh gitu ya. Kemudian penyembahan yang kedua ayat 13-14 tadi, penyembahan pemungut cukai, yaitu penyembahan yang ditandai dengan kerendahan hati, ditandai dengan hancur hati, ditandai dengan keterbukaan. Ya. Jadi pemungut cukai ini gambaran orang yang berdosa, sering memeras orang saat itu dengan memungut cukai, memungut pajak. Ya. Dan tentunya tidak disukai orang. Bahkan mungkin diasingkan oleh orang. Ya. Karena pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai ini dia setelah mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dia merasa dia orang berdosa. Ya. Jadi kerendahan hati atau hancur hati seperti pemungut cukai ini, yaitu merasa berdosa dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh.
Ya, merasa nggak layak dekat-dekat dengan Tuhan. Karena masih banyak dosa, banyak kekurangan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga mendorong kita untuk kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama dan mendapat pengampunan. Kalau saudara telusuri tentang pemungut cukai ini dalam pengakuannya, ya, maka dia minta ampun kepada Tuhan. Jauh-jauh tadi merasa tidak layak. Dan dia akan mengembalikan apa yang sudah dia dapat. Atau mungkin memerasnya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita ya, merasa ada kekurangan. Merasa berdosa. Atau tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti pemungut cukai ini. Sehingga mendorong kita untuk bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sama. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Pemungut cukai ini kan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini satu pengakuan di hadapan Tuhan. Ya. Beda dengan orang Farisi tadi. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Kita juga orang pemungut cukai ini bukan saja merasa berdosa atau tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dia juga merasa tidak mampu, tidak berdaya apa-apa, sehingga dia menyerah sepenuh kepada Tuhan dan hanya berharap pada belas kasihan Tuhan. Tadi, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. Jadi tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya berharap kepada belas kasihan Tuhan tadi. Dan mengaku bahwa hanya seperti tanah liat. Tetapi hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Hasilnya ya, itu doanya dijawab oleh Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi doanya ya, didengar oleh Tuhan. Sama dengan menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa atau menjadi takhta Tuhan. Nah, kalau seperti pemungut cukai ini ya, sudah mengaku. Ya. Dosanya dijawab Tuhan, dibenarkan tadi. Dia menjadi rumah doa, menjadi takhtanya Tuhan. Wahyu 4 ayat yang kelima. Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi kalau kehidupan menjadi rumah doa. Bukan saja doa kita dijawab Tuhan. Tapi kita juga menjadi tempat api berkobar-kobar. Tempatnya Roh Kudus. Ada dalam kehidupan kita. Bertakhta. Roh Kudus adalah merupakan 2 tangan belas kasih Tuhan yang diulurkan di tengah-tengah kita. Jadi hari-hari ini juga tugas kita hanya menyembah Tuhan. Ya, tadi, tapi dengan kerendahan hati. Bukan seperti orang Farisi tadi ini. Dan tadi seperti pemungut cukai, kita pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ya, ayat tadi, orang ini adalah pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Bukan kebenaran diri sendiri seperti seperti orang Farisi itu. Ya. Kalau kita
pulang dibenarkan oleh Allah. Doa dijawab. Hasilnya, hasil yang pertama, Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3, 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kalau kita bisa menyembah dengan sungguh-sungguh seperti pemungut cukai ini, tadi sebagai kehidupan yang dibenarkan, hasilnya tadi, hasil pertama, Roh Kudus membebaskan kita dari dosa-dosa dan dari kutuk dosa, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan Allah dan hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran dari Allah. Dan saat itu berkat Abraham dicurahkan bagi kita sampai anak cucu. Untuk apa? Memelihara hidup kita, menjamin kehidupan kita. Ini hasil pertama. Kalau kita jadi rumah doa, dibenarkan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus membebaskan dari dosa, dari kutuk dosa. Sehingga berkat Abraham dicurahkan kepada kita. Secara jasmani Abraham, orang yang kaya, tapi secara rohani dia bapaknya orang beriman. Kemudian hasil yang kedua dalam Sakaria 4. Sakaria 4, 6 sampai 7 dan 9. 6, 7 dan 9. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ayat 9. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Menyelesaikannya berarti dari awal dan sampai akhir. Ini hasil kedua. Roh Kudus sanggup meratakan gunung-gunung. Gunung-gunung apa? Gunung-gunung pencobaan. Mungkin kita hadapi masalah ini. Bagikan gunung-gunung pencobaan. Ini sama dengan mampu menyelesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi. Sampai masalah yang mustahil. Sekarang kita banyak menghadapi masalah-masalah yang ada. Di tengah-tengah kehidupan. Situasi sekarang. Tetapi saudara dikasihi Tuhan. Ingat. Saatnya. Tadi Roh Kudus sanggup meratakan gunung pencobaan, menyelesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi sampai masalah yang mustahil. Amin. Kita menghadapi sekarang juga kemustahilan sampai kapan? Di sana ada penurunan, di sini ada yang naik dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bisa berharap menjadi rumah doa. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Bukan dengan kebenaran diri
sendiri. Ya. Dikatakan tadi, bagus sekali batu itu. Ini sama dengan Roh Kudus yang menjamin masa depan yang indah dan bahagia. Amin. Siapa enggak mau mendapat masa depan yang indah dan bahagia. Tapi Roh Kudus menjamin masa depan yang indah dan bahagia. Tadi kalau gunung-gunung itu diratakan, maka kita akan bisa memandang ke depan. Kita tidak terhalang. Bisa memandang, artinya kita bisa melihat masa depan yang tidak terhalang oleh apapun. Sekalipun ada gunung, tapi diratakan ini. Dan di dalam ayat 9 tadi, Roh Kudus bisa memakai kehidupan kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Sampai sempurna, sekalipun kita dulunya najis atau kotor. Ya. Tapi kalau seperti pemungut cukai tadi, ya dia datang dengan kerendahan hati, dia mau mengaku kekurangan kelemahannya, ya, maka ya, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Beda dengan orang Farisi tadi. Inilah yang harus ada pada kita di saat ini. Sehingga apapun yang sedang dihadapi oleh kita saat ini. Ya, Roh Kudus akan menolong. Bahkan sampai memakai kehidupan kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Sekalipun dulunya najis atau kotor. Ya, pemeliharaan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan. Ya, saya mendapatkan ya, beberapa ya, WA masuk yang menyatakan aku keluarga dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan waktu online juga ada yang menyebutkan satu kesaksian ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, bukan saja masalah sekarang diselesaikan, tapi sampai masa depan gunung itu diratakan. Dan hasil yang ketiga, ya pelayan boleh siap. Hasil yang ketiga, Lukas 18 ayat 14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini hasil ketiga. Hasil ketiga. Roh Kudus mampu meninggikan, ya, maaf, Roh Kudus tadi mampu meninggikan kita pada waktunya. Siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini hasil ketiga, bahwa Roh Kudus mampu meninggikan kita pada waktunya. Jadi secara jasmani kita diangkat pertama dari keterpurukan, dari kegagalan menjadi berhasil dan tidak dipermalukan secara jasmani. Sekali menghadapi masalah seperti pandemi ini, tetapi kita yang sungguh-sungguh mendapat pemeliharaan dari Tuhan akan bisa merasakan. Inilah ya, kita tetap bersyukur karena di saat keadaan seperti ini itu kita bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kita. Seperti tadi pemungut cukai ini. Mungkin di saat lalu karena aman kita tidak merasakan.
Tetapi di saat seperti ini kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan benar-benar ya diberkati, dipelihara. Ya. Apapun, mungkin beda dengan yang lalu, tapi kita tetap bisa mengucap syukur kepada kita. Ya, Dia meninggikan kita pada waktunya. Secara rohani diangkat dari keterpurukan, secara rohani kita disucikan, kita semakin diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Kalau istilahnya yang lampau, dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Sampai satu waktu saat Yesus datang kali kedua, kita sudah benar-benar diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Mungkin kalau mengatakan ini apa iota. Nah, mari kalau firman Tuhan kita mau perhatikan dengan kerendahan hati, kita sungguh-sungguh akan menjadi iman. Ya, sehingga kita akan benar-benar diubahkan saatnya nanti menjadi sama mulia dengan Tuhan. Ya. Kalau kita masih seperti orang Farisi, ya, kita tidak pernah merasakan. Ya. Tapi kalau kita seperti pemungut cukai, merendahkan diri, ya, akan diubahkan. Ya. Dan bahkan ditinggikan di awan-awan dan nanti akan dipermuliakan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, mari saudara dikasih Tuhan, di hari ini kita mau untuk ya, membawa kehidupan kita seperti contohnya penyembahan, yaitu pemungut cukai tadi. Ya, pergunakan waktu yang ada. Tuhan memberkati kita. Kita pujikan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada angkat tangan kita, pegang Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap hari benar Tuhan, kita dapat jalan sendiri. Oh, haleluya. Ya. Tanpa Roh-Mu. Agar ku
ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang diterang, Yesus namanya. Dari atas peganglah tangan Roh Kudus, jadikan satu doa kita, kerinduan kita untuk dipegang oleh tangan yang kuat yang diulurkan kepada kita. Kami tidak mampu Tuhan untuk jalan tanpa kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Aku bersungguh adalah simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang terang, Yesus nama. Sekali lagi kita pujikan, peganglah tangan Roh. Oh, haleluya. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi kami. Karena kami tahu tanpa kuasa urapan Roh-Mu yang adalah kesombongan, ketinggian hati. Haleluya. Oh, menghadapi masalah apapun tidak mampu tanpa kuasa urapan. Segala kebenaran agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya, haleluya, Engkau yang kudus, yang mampu menyucikan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, Engkau Allah yang ajaib. Namamu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang mampu mengangkat kehidupan. Haleluya. Nama yang terang, Yesus namanya. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Ya. Tuhan. Ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus Ya. setiap hari. Itulah Tuhan permohonan kami Tuhan. Ku tak dapat jalan Tidak ada kemampuan Tuhan. Tidak ada daya menghadapi keadaan akhir zaman ini. Haleluya Yesus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tanganku Roh Kudus Haleluya. setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, Bapak Pendeta Sawal akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. mengikuti Haleluya. agar tidak agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan tersesat, Haleluya Yesus. Terima kasih. agar ku tidak tersesat, Ya, haleluya. Haleluya. mengikuti Amin. jalan. Haleluya Yesus. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Roh Allah yang tak terbatas kuasanya, Ya, amin. sempurna di dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Engkau Roh Kudus, Roh kemuliaan, Roh Maha Besar, Maha Kuat, lebih dari segala musuh, segala roh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Itu sebabnya kami benar-benar andalkan Roh Kudus-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kekuatan kami terbatas adanya. Kekuatan manusia pasti cepat atau lambat membuat kami putus asa, membuat kami menyerah, membuat kami mundur, bahkan tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya bila Roh Kudus-Mu limpah curahkan bagi seluruh kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Jangan pernah ada yang dingin, jangan pernah ada yang kekurangan, tetapi semuanya kami limpah oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu yang Tuhan sudah nyata bukakan bagi kami jemaat-Mu, ukirkan dalam hati kami semuanya. Biarlah seluruh kami jemaat Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia Tuhan. Terlebih dalam kondisi hari-hari ini, sungguh Tuhan, diuji kesetiaan kami, ketaatan kami, ketekunan kami kepada Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami mau lebih taat lagi Tuhan, supaya sungguh-sungguh pemeliharaanmu, sungguh-sungguh pencurahan Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sehati biarlah seluruh kami jemaat-Mu Tuhan senantiasa
disertai dengan Roh Kudus-Mu, menjadi penolong kami, penghibur kami, kekuatan kami, menopang kami di hari-hari ini Tuhan, supaya kami tidak mundur, supaya kami tidak kecewa putus asa, tetapi kami terus berpengharapan, terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada permasalahan dalam nikah keluarga. Kami berdoa, biarlah kasih Allah, biarlah kuasa Allah benar-benar Tuhan menolong seluruh nikah jemaat-Mu, sehingga semuanya senantiasa dipenuhi kasih Allah, menjadi nikah-nikah teladan, menjadi nikah-nikah yang harmonis, menjadi nikah-nikah yang senantiasa diberkati Tuhan. Berkati buah-buah nikah jemaat-Mu dimanapun berada, yang sudah bekerja masih studi, Tuhan tolong di tengah-tengah kondisi ini, Tuhan tetap jaga lindungi mereka dimanapun berada. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terganggu kesehatannya, dimanapun dirawat pada saat ini, Tuhan jamah pada saat ini. Kau ulurkan tangan, tangan yang berlubang paku, biarlah kuasa bilur-Mu Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Apapun juga pergumulan mereka hari-hari ini, Engkau Allah yang Maha Tahu. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam usaha, kegiatan sekuler sehari-hari, dimanapun mereka saat ini Tuhan, Engkau yang tahu. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah pembelaan-Mu nyata bagi jemaat Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan senantiasa campur tangan untuk membuka jalan-jalan baru, membuka pintu-pintu baru. Nyata pemeliharaan-Mu Bapa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Nyata pertolongan-Mu bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kondisi yang ada di kota kabupaten kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang masih belum hilang dari Tuhan kegelisahan oleh karena pandemi ini. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon mujizat-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan, untuk menyingkirkan, untuk membuang penyakit pandemi ini Tuhan dari tengah-tengah kota kami, dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau angkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan buat setiap orang yang mungkin saat ini sedang dirawat oleh karena terinfeksi COVID-19. Tuhan, mungkin di antara mereka ada juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati setiap rumah-rumah sakit yang merawat orang-orang sakit, khususnya pandemi ini. Biarlah berkati Tuhan, biarlah Tuhan bilur-bilur bekerja secara ajaib di sana Tuhan. Berkati setiap tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, semuanya yang sudah berkorban banyak waktu, tenaga dan lain-lain. Engkau Tuhan balas setiap kerelaan, ketulusan, pengorbanan mereka. Biarlah Engkau juga berkati keluarga yang ditinggalkan Tuhan, oleh karena mereka berdedikasi untuk negara ini, untuk mengemban tanggung jawab yang berat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami pusat sampai daerah, Bapak Presiden sampai pada RT RW, semuanya berkati, biarlah saling mendukung satu sama lain untuk bisa Tuhan mengangkat, membangkitkan Tuhan semangat, membangkitkan setiap aspek-aspek untuk mendukung Indonesia tetap berkembang, tetap maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja di kota Kabupaten Mojokerto di mana saja, untuk hari-hari ini tetap bersatu di dalam doa, memohon belas kasihan Bapa surga untuk kota, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan setiap ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Biar Tuhan yang senantiasa berikan keamanan, kenyamanan, berikan kesehatan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang sudah terjadwal. Tidak ada satu pun yang lupa. Biarlah semua kami bisa bertanggung jawab penuh, saling Tuhan melengkapi, saling mendukung Tuhan, untuk senantiasa terselenggara ibadah-ibadah kami di tempat ini, walaupun masih dalam situasi ini dalam bentuk online Tuhan. Tetapi biarlah tidak mengurangi berkat Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, karena Kau Tuhan yang Maha ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala permohonan kami ini kami serahkan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sumber jawaban kami, sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, itulah doa permohonan kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga Engkau mendengarkan Tuhan. Dan biarlah ulurkan tangan kasih-Mu yang kami butuhkan akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk itu sekali lagi serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Mereka boleh semakin sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, dan mereka juga boleh mengucap syukur sekalipun menghadapi keadaan yang ada saat ini. Karena ucapan syukurlah itu yang akan membawa kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu malam hari ini dan juga seluruh sidang jemaat-Mu di mana berada Tuhan. Engkau akan memberkati dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa dalam surga damai sejahtera dan kasih karunia juga tetap dilimpahkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyelesaikan dan kami bersyukur atas ibadah doa pada kesempatan sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara. Dan sekarang terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai ibadah berikutnya.